Selamat datang kembali di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi, mengupas, membahas soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk nanti ketika ada penyebutan produk, merek, ataupun aset tertentu, itu bukan berarti endorsement terhadap produk atau aset tersebut. Materi apa yang akan kita bahas? The role of finality in blockchain consensus, atau peran dari finality di dalam konsensus blockchain. Key ideas-nya atau pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, finality itu mengamankan transaksi blockchain. Ya, kalau kita ingat, sebenarnya transaksi itu dimasukkan dulu ke dalam blok, kemudian disambungkan menjadi sebuah chain gitu ya, atau sambung menyambung menjadi blockchain gitu ya. Nah, jadi finality itu mendefinisikan ketika sebuah blok itu terkonfirmasi gitu ya, sebuah blok itu memang benar-benar sah gitu ya. Itu namanya finality. Nah, setelah finality itu diharapkan tidak ada lagi transaction reversal atau tidak ada lagi perubahan terhadap transaksi tersebut karena sudah final gitu ya, atau sudah sah, disahkan. Nah, kita akan mengcover topik soal finality ini di dalam topik besar soal konsensus. Jadi finality tentu saja berhubungan dengan konsensus. Finality itu sendiri itu apa? Dia adalah artinya blok-blok yang tidak bisa di reverse, tidak bisa diubah lagi. Jadi dia permanen menjadi anggota blockchain, gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita tengok lagi konsep dari blockchain itu kan sebenarnya demokratis gitu ya. Jadi ada anggota dari konsensus, misalnya di Bitcoin. Anggota konsensus atau miner itu punya hak, masing-masing punya hak untuk membuat, tetapi bagaimana si blok tersebut bisa menjadi blok yang sah gitu ya. Nah, itu kan ada syarat dan ketentuan. Kemudian ketika sebuah miner itu berhasil memecahkan puzzle matematik, itu menjadi blok yang bisa dimasukkan ke dalam blockchain, tetapi belum final. Nanti akan kita bahas konsep atau syarat dari finality yang ada di dalam Bitcoin atau di blockchain yang lain. Ya. Nah, ketika sebuah blok itu sudah permanen atau sudah tidak bisa diubah lagi, nah itu adalah disebut sebagai blok yang final, atau blok tersebut sudah mencapai finality. Nah, ketika sebuah blok itu mencapai finality, transaksi yang ada di dalamnya, yang direkam di dalam blok tersebut itu jadi permanen. Nah, ketika ada finality di dalam sebuah blockchain, itu artinya tingkat kepercayaan di dalam jaringan blockchain tersebut jadi meningkat. Gitu ya. Kenapa? Karena bayangkan kalau misalnya Anda jual beli transaksi jual beli, misalnya ini contoh ya. Contoh transaksi membeli mobil dengan harga 1 Bitcoin misalnya. Jadi si pembeli membayar 1 Bitcoin ke penjual, kemudian mobilnya dibawa gitu ya, dibawa pulang. Nah, ternyata tiba-tiba Bitcoin atau transaksinya itu bisa di-reverse gitu ya. Nah, ini kan bermasalah. Kalau mobil mungkin masih ada informasi tentang alamat gitu ya, atau identitas. Tapi misalnya kalau kopi sudah diminum, ternyata transaksinya dibatalkan. Nah, itu kan sulit gitu ya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana si penjual ini bisa percaya kepada sistem blockchain yang seperti itu. Nah, makanya finality ini diperlukan supaya si orang-orang yang terkait gitu ya, orang-orang yang berkepentingan penjual dan pembeli ini bisa melakukan transaksi dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tipenya apa? Jadi ada dua, probabilistic finality dan deterministic finality. Kalau probabilistic itu membutuhkan waktu. Jadi dia bertumbuh seiring dengan waktu. Jadi finality-nya sebenarnya tidak ada timeline yang khusus. Jadi dia memang seiring dengan waktu dia finality-nya akan meningkat.
Nah, permasalahannya adalah bagaimana menentukan sebuah blok finality-nya kapan. Nah, itu jadi PR sebenarnya. Terutama untuk blockchain-blockchain yang proof of work yang computing power-nya rendah. Nah, itu agak sulit. Kemudian ada deterministic finality. Kalau deterministic finality, ini konsepnya adalah ketika sebuah blok itu dibuat, kemudian divalidasi, gitu ya, itu akan langsung menjadi final, gitu ya. Nanti akan kita lihat. Nah, jadi setiap tipe ada use case-nya, nanti akan kita lihat. Kemudian pilihan apakah probabilistic dan deterministic itu menentukan dari desain jaringan. Jadi bukan berarti bahwa deterministic finality ini punya semua keuntungan atau nilai plus, tapi tentu saja ada nilai negatifnya. Demikian juga dengan probabilistic finality. Ada memang nilai-nilai kurangnya, tapi ada kelebihannya juga. Nah, finality di Bitcoin seperti apa nih? Jadi Bitcoin itu menggunakan probabilistic finality. Finality yang bertumbuh seiring dengan waktu, gitu ya. Nah, jadi si konsep dari Bitcoin adalah dia membutuhkan konfirmasi, gitu ya. Konfirmasi itu adalah blok berikutnya. Misalnya ada blok nomor 1000. Blok nomor 1000 ini diciptakan, gitu ya, di sekarang, gitu ya. Kemudian 10 menit lagi ada blok nomor 1001. Nah, artinya konfirmasinya adalah 1, gitu ya. Ya, ini yang blok nomor 1001. Kemudian 10 menit lagi ada blok nomor 1002. Artinya konfirmasinya sudah ada 1, 2. Seperti itu. Nah, jadi semakin banyak konfirmasi artinya finality-nya akan semakin tinggi, gitu ya. Derajat finality-nya akan semakin tinggi. Hanya saja kita sulit menentukan sebenarnya finality-nya ini berapa, gitu ya. Kalau dulu dia membutuhkan 6 blok, artinya sekitar 1 jam lah ya, baru dianggap sebagai final. Cuman sekarang ini karena memang computing powernya sudah sangat tinggi, Bitcoin biasanya kalau satu konfirmasi atau 2 konfirmasi sudah cukup. Cuman biasanya untuk transaksi yang ukuran besar itu masih membutuhkan 6 konfirmasi. Tapi kalau transaksi yang kecil-kecil biasanya hanya butuh 1 konfirmasi atau bahkan 2 konfirmasi. Jadi konsep dari probabilistic finality ini adalah reversalnya atau pembatalan blok itu berkurang seiring dengan waktu. Jadi finality-nya meningkat, gitu ya, derajat finality-nya meningkat, kemudian resiko reversalnya itu menurun. Jadi berkebalikan. Nah, bagaimana dengan finality di proof of stake? Nah, biasanya kalau di proof of stake itu finality-nya deterministic atau instan. Kenapa instan? Karena dia berhubungan dengan validator. Jadi validatornya itu voting sebenarnya. Jadi si validator ini dia membubuhkan tanda tangan atau digital signature ke dalam sebuah blok itu. Jadi selama si votingnya itu memenuhi syarat, misalnya harus 2/3 misalnya. Jadi kalau misalnya ada 10 atau misalnya ada 3 node gitu ya, minimal harus ada 2 validator. Jadi kalau 2 validator setuju, kan yang misalnya tidak setuju atau yang tidak abstain itu 1. Nah, yang 1 ini kan tidak mungkin membatalkan tanda tangan atau blok yang disahkan oleh 2 orang ini. Bagaimanapun juga tidak bisa kan. Kecuali dia harus memanipulasi salah satu dari 2 node ini, 2 validator ini. Tetapi selama 2 validator ini jujur, ini validator ketiga tidak bisa membatalkan blok yang sudah ditandatangan gitu. Nah, ini konsep dari deterministic finality. Berbeda dengan proof of work tadi. Proof of work kan semua miner itu kan punya hak yang sama untuk membuat blok. Cuman masalahnya bagaimana finality ini bertumbuh seiring dengan waktu. Nah, jadi kalau resiko dari reversal seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa satu validator tidak bisa membuat blok yang sah karena ya dia membutuhkan bantuan dari validator yang lain gitu ya. Jadi resikonya sangat-sangat kecil kalau dibandingkan dengan finality di dalam proof of work. Jadi kalau dalam hal ini deterministic, kalau di proof of stake ya finality-nya lebih cepat dibandingkan dengan gitu. Nah, gimana konsensus mencapai finality? Jadi protokol konsensus ini menentukan finality-nya dicapai dengan cara apa. Kalau dengan proof of work itu dicapai dengan mining atau dengan menggunakan komputasi matematis.
Kalau proof of stake dicapai dengan apa? Dengan membubuhkan tanda tangan digital. Jadi tentu saja dia membutuhkan agreement. Network agreement artinya persetujuan di antara para peserta dari konsensus. Jadi dia idenya adalah dia casting vote. Jadi di sini miner itu casting vote itu dalam artian dia menciptakan sebuah blok dengan cara yang berbeda gitu ya, dengan komputasi. Nah, kalau finality mencegah double spending. Nah, double spending ini sudah dibahas di video-video awal gitu ya, double spending seperti itu. Jadi ketika ada finality ya double spendingnya sudah dicegah seperti itu. Importance-nya seperti apa? Kenapa dia penting gitu ya di finality di dalam jaringan blockchain? Jadi dia menggaransi, menjamin keamanan dari transaksi. Jadi sebuah transaksi itu sangat bergantung keamanannya pada finality. Kalau misalnya satu jaringan blockchain itu tidak bisa menjamin finality, ya buat apa dipakai? Nah, data immutability yang tadi transaction security itu berhubungan dengan data immutability tidak bisa diubah karena bloknya sudah permanen gitu ya. Data immutability-nya bisa dicapai. Jadi karena ada finality, user trust-nya jadi semakin tumbuh, semakin tinggi. Kemudian ada financial reliability, karena tidak bisa dipungkiri bahwa blockchain itu kan ada yang membuat blockchain itu menarik itu kan karena ada finansialnya, aspek finansialnya. Kalau kita lihat economic finality, gitu ya, finality meningkatkan biaya dari reverse. Jadi kalau misalnya kita lihat di Bitcoin gitu ya, ketika ada satu blok yang diciptakan, itu kan peluang untuk ada blok lain yang menyamai itu kan tinggi. Kemudian ada satu blok yang mengkonfirmasi satu blok, misalnya yang blok 1000, kemudian ada yang mengkonfirmasi blok 1001. Nah, ketika ada orang yang ingin mengubah blok nomor 1000, dia harus membuat blok nomor 1000 dan blok nomor 1001. Artinya biaya untuk melakukan perubahan itu semakin besar. Demikian juga ada blok nomor 1002, 1003, 1004, nah itu semakin sulit. Kalau mau mengubah blok nomor 1000, artinya ya blok nomor 1001 sampai 1000 sekian itu harus diubah semuanya. Ya, tidak bisa mengubah blok nomor 1000 saja, semuanya harus berubah. Kalau misalnya biaya dari reverse-nya itu tinggi, artinya kalau tipe serangan orang mau menyerang ya pikir-pikir ya kan, karena kalau biayanya lebih tinggi dari keuntungannya ya buat apa dilakukan. High stakes secure network, biasanya kalau jaringan yang aman itu membutuhkan ongkos atau biaya yang tinggi, baik itu proof of work, baik itu proof of stake. Jadi kalau misalnya proof of stake tidak ada yang staking, ya percuma gitu ya. Jadi finality itu memang sangat erat kaitannya dengan ekonomi, prinsip ekonomi, atau terkait dengan berapa biaya yang dikeluarkan ketika orang mau melakukan serangan kepada jaringan tersebut. Nah, demikian juga ketika ada economic finality, tentu saja ada insentif yang harus diberikan kepada partisipan peserta konsensus tadi. Jangan sampai miner itu sudah mengeluarkan biaya, tidak ada imbal baliknya. Demikian juga dengan para staker atau para validator, itu kan ada ongkos yang keluar. Tentu saja ada imbal balik atau insentif yang diberikan kepada validator tersebut. Technical dan probabilistic finality. Technical itu yang tadi sama dengan deterministic. Jadi absolute, kalau probabilistic meningkat seiring dengan waktu. Jadi ada trade-off-nya. Jadi kalau probabilistic itu umumnya lebih demokratis seperti Bitcoin gitu ya. Jadi semua orang bisa bergabung dengan mining power sebesar apapun, sekecil apapun itu masih bisa join. Tapi kalau misalnya technical atau deterministic biasanya ada syarat ketentuan. Kenapa? Karena semakin besar jumlah pihak validator itu juga semakin kompleks sistemnya. Finality dan network performance gitu ya. Jadi kalau misalnya finality-nya cepat, ya transaction processing-nya, pemrosesan transaksinya juga relatif jadi lebih cepat. Misalnya kalau di high speed blockchain seperti Solana itu finality-nya tentu saja juga butuh cepat gitu ya. Misalnya dalam satu blok itu diciptakan setiap 400 milisecond misalnya. Nah, artinya finality-nya juga harus lebih cepat lagi gitu ya, untuk mengimbangi kapasitas dari blockchain. Mengurangi uncertainty atau ketidakpastian di dalam konfigurasi blok.
Jadi ketika performanya lebih bagus, throughputnya juga lebih bagus. Jadi finality-nya lebih cepat, throughputnya jadi lebih cepat. Kemudian kalau ada efisiensi di dalam pencapaian finality, tentu saja network switch-nya juga lebih. Resiko dari jaringan yang tidak punya finality, nah ini parah nih, jangan sampai dipakai ya untuk blockchain-blockchain yang tidak ada finality-nya. Jadi bloknya unfinalized, jadi ya kapanpun transaksinya bisa dimanipulasi atau bisa diubah. Bisa forking gitu ya, jadi bercabang gitu ya, tanpa ada finality yang jelas. Kemudian double spending gitu kan. Kalau misalnya ada double spending dalam blockchain, ya buat apa blockchain? Kemudian tidak ada trust atau trustnya sangat kecil. Nah, ada inovasi gitu ya di dalam protokol finality. Misalnya kalau setiap protokol baru itu biasanya faster finality atau finality-nya lebih cepat. Biasanya yang ditawarkan seperti itu. Jadi ada juga yang hybrid model, ya ada antara on-chain dan off-chain konsensus. Nah, on-chain konsensus itu biasanya sunnya itu bisa dilihat di dalam blockchain gitu ya. Innovation improve scalability. Jadi ada skalabilitas, kemudian validity-nya seperti apa. Kemudian higher security. Bagaimana si validity-nya ini dicapai tanpa misalnya dengan menggunakan digital signature, kemudian bagaimana digital signature ini di packing, kemudian bagaimana saling bertukar informasi terkait dengan digital signature. Summary and takeaway, finality membuat blok irreversible atau tidak bisa diubah lagi. Kemudian sangat vital atau sangat penting perannya untuk mengamankan konsensus atau misalnya untuk mengamankan jaringan sebenarnya. Jadi ada probabilistik dan deterministik, tadi sudah dijelaskan, atau technical ya, probabilistik dan technical. Kemudian finality itu shape performance and trust. Jadi ada hubungan antara finality dengan performance dan trust atau tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem blockchain tersebut. Nah, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.